Hai, domo Ryu Sensei desu. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, ikuti terus channel Ryu Sensei. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya nggak ketinggalan materi-materi bahasa Jepang dari Ryu Sensei ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kapanpun dan dimanapun teman-teman nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ryu Sensei. Orang Jepang yang sudah tinggal di Indonesia sekitar 8 tahunan. Sebelum masuk pembelajaran, Sensei akan kasih jawaban kuis di video bab 16 bagian 1 ya. Jika masih ada yang salah, silakan belajar lagi di video bab 16 bagian 1 ya. Sebelum masuk ke materi, Sensei mau tanya dulu, jika teman-teman ke Jepang, musim apa yang paling teman-teman tunggu? Apakah musim dingin, musim semi, musim panas, atau musim gugur? Tolong kasih tahu di kolom komen ya. Kali ini mari kita belajar bahasa Jepang bab 16 bagian 2. Materi yang akan kita pelajari adalah 1. Pola kalimat kata kerja 1 bentuk te kara kata kerja 2. 2. Pola kalimat kata benda 1 wa kata benda 2 ga kata sifat desu. 3. Pola kalimat kata benda o kata kerja. 4. Penggunaan どうやって 5. Penggunaan dore dan dono. 6. Penggunaan dochira dan dochira no. Oke teman-teman, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pola kalimat kata kerja 1 bentuk te kara kata kerja 2. Pola kalimat ini menunjukkan kalau kata kerja 2 dilakukan setelah kata kerja 1. Coba kita lihat contoh berikut. Setelah pulang ke rumah, akan makan malam. Coba teman-teman perhatikan. Kalimat ini sebenarnya terdiri dari 2 kalimat. Kalimat pertama adalah pulang ke rumah. Bahasa Jepangnya uchi e kaerimasu. Lalu kalimat kedua yaitu akan makan malam. Bangohan o tabemasu. Coba lihat pola kalimat ini. Ini adalah bagian kalimat pertama. Jadi kata kerjanya harus diubah ke bentuk te, lalu ditambah kara. Maka kaerimasu berubah menjadi kaette kara. Lalu yang ini adalah bagian kalimat kedua. Bagian ini kata kerjanya harus disesuaikan dengan keterangan waktunya. Karena pada kalimat kedua ada kata akan. Maka kegiatannya belum terjadi. Jadi tetap pakai tabemasu. Jika sudah terjadi, maka harus bentuk lampau, yaitu tabemashita. Sekarang coba gabungkan 2 kalimat ini. Uchi e kaette kara bangohan o tabemasu. Uchi e kaette kara bangohan o tabemasu. Coba kita lihat contoh yang selanjutnya. Makanlah nasi setelah mencuci tangan. Nah, pada kalimat ini, meskipun bagian kalimat makanlah nasi berada di awal kalimat, tetapi konteksnya si pembicara menyuruh untuk mencuci tangan dulu, baru makan nasi. Jadi kalimat pertama yaitu mencuci tangan. Bahasa Jepangnya te o araimasu berubah menjadi te o aratte kara. Lalu kalimat kedua yaitu makanlah nasi. Ini adalah kalimat perintah. Jadi bahasa Jepangnya gohan o tabete kudasai. Coba gabungkan kedua kalimat ini. Te o aratte kara gohan o tabete kudasai. Te o aratte kara gohan o tabete kudasai. Jadi intinya pola kalimat ini hanya garis besar saja. Bagian pertama, rumusnya disesuaikan dengan kalimatnya. Lalu jangan lupa kata kerjanya diubah ke bentuk te, ditambah kara. Lalu bagian kedua juga pola kalimatnya disesuaikan dengan kalimatnya juga. Dan jangan lupa kata kerjanya harus disesuaikan dengan keterangan waktunya. Oshimasu. Oshimasu.
Yang selanjutnya yaitu pola kalimat kata benda satu wa kata benda dua ga kata sifat desu. Pola kalimat ini menunjukkan kalau kata benda satu memiliki kata benda dua yang bersifat tertentu. Gimana? Pusing kan? Oke, biar nggak pusing, silakan teman-teman relax dulu, jangan terlalu tenang. Coba tarik nafas dulu ya. Oke, Sensei ulangi lagi ya. Pola kalimat ini menunjukkan kalau kata benda satu memiliki kata benda dua yang bersifat tertentu. Coba lihat contoh berikut. Jepang makanannya enak. Kata benda satunya Jepang. Bahasa Jepannya Nihon. Kata benda duanya makanan. Bahasa Jepannya tabemono. Kata sifatnya enak. Bahasa Jepannya oishii. Coba masukkan ke rumus. Nihon wa tabemono ga oishii desu. Nihon wa tabemono ga oishii desu. Jadi maksudnya Jepang memiliki makanan yang enak. Contoh yang kedua. Sumedang tahunya terkenal. Kata benda satunya Sumedang. Bahasa Jepannya Sumudang. Kata benda duanya tahu. Bahasa Jepannya tofu. Kata sifatnya terkenal. Bahasa Jepannya yumei. Coba masukkan ke rumus. Sumudang wa tofu ga yumei desu. Sumudang wa tofu ga yumei desu. Contoh yang ketiga. Saudari Anita rambutnya panjang. Kata benda satunya saudari Anita. Bahasa Jepannya Anita-san. Kata benda duanya rambut. Bahasa Jepannya kami. Kata sifatnya panjang. Bahasa Jepannya nagai. Coba masukkan ke rumus. Anita-san wa kami ga nagai desu. Anita-san wa kami ga nagai desu. Materi yang selanjutnya yaitu pola kalimat kata benda o kata kerja. Sebenarnya pola kalimat ini sudah kita pelajari di bab 6. Tapi kali ini kita akan fokus ke kata kerjanya supaya tidak salah menggunakan partikel. Kata kerja tersebut adalah keluar. Bahasa Jepannya demasu. Contoh kalimatnya seperti ini. Akan keluar rumah pada pukul 7. 7時に家を出ます。7時に家を出ます。Jadi teman-teman harus ingat untuk keluar memakai partikel o, untuk masuk memakai ni. Keluar rumah uchi o demasu. Masuk rumah uchi ni hairimasu. Kata kerja yang lainnya yaitu turun. Bahasa Jepannya orimasu. Contohnya, turun kereta di Bandung. Bandung de densha o orimasu. Tapi hati-hati kalau tidak disebutkan kendaraannya hanya tempat saja. Maka pakai de. Turun di Bandung. Bandung de orimasu. Jadi untuk turun dari kendaraan memakai partikel o. Lalu untuk naiknya memakai ni. Turun kereta densha o orimasu. Naik kereta densha ni norimasu. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan doyatte. Doyatte bisa diartikan bagaimana caranya. Jadi biasanya digunakan untuk menanyakan cara melakukan sesuatu. Rumusnya yaitu doyatte kalimat ka. Contohnya bagaimana caranya pergi ke perusahaan. Bagaimana caranya yaitu doyatte. Pergi yaitu ikimasu. Perusahaan yaitu kaisha. Coba kita gabungkan. Doyatte kaisha ni ikimasu ka? Doyatte kaisha ni ikimasu ka? Contoh yang kedua, bagaimana caranya mencari pekerjaan? Bagaimana caranya? Doyatte mencari sagashimasu. Pekerjaan, shigoto.
Coba kita gabungkan. どうやって仕事を探しますか？どうやって仕事を探しますか？引きます。引きます。Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan dore dan dono. Yang pertama, kita fokus dulu pada dore. Dore bisa diartikan yang mana? Biasanya digunakan untuk menanyakan benda yang lebih dari dua pilihan. Untuk pola kalimatnya ada tiga. Yang pertama yaitu subjek no kata benda wa dore desu ka? Coba kita lihat contoh berikut. Mobil saudara Agus yang mana? Subjeknya saudara Agus. Bahasa Jepannya Agus-san. Kata bendanya mobil. Bahasa Jepannya kuruma. Coba masukkan ke rumus. Agus-san no kuruma wa dore desu ka? Agus-san no kuruma wa dore desu ka? Contoh jawabannya, mobil yang merah itu. Ano akai kuruma desu. Ano akai kuruma desu. Pola kalimat yang kedua yaitu dore ga orang no kata benda desu ka? Contohnya adalah yang mana rumahnya direktur. Orangnya yaitu direktur. Bahasa Jepannya shachou. Kata bendanya rumah. Bahasa Jepannya ie. Coba masukkan ke rumus. Dore ga shachou no ie desu ka? Dore ga shachou no ie desu ka? Pola kalimat yang ketiga yaitu dore ga ichiban kata sifat desu ka? Contohnya adalah yang mana yang paling murah. Berarti tinggal bahasa Jepangkan yang kata sifat saja, yaitu murah. Bahasa Jepannya yasui. Coba masukkan ke rumus. Dore ga ichiban yasui desu ka? Dore ga ichiban yasui desu ka? Nah, sekarang kita bahas kata tanya dono. Artinya sama saja dengan dore, yaitu yang mana. Tapi untuk dono harus diikuti dengan kata benda. Contohnya, sepeda yang mana? Sepeda bahasa Jepannya jitensha. Yang mana yaitu dono. Posisinya harus dibalik. Jadi, dono jitensha. Contoh yang lainnya yaitu payung yang mana? Dono kasa. Mobil yang mana? Dono kuruma. Nah, ini adalah dasarnya. Sekarang coba kita lihat dalam sebuah kalimat. Rumus yang pertama, yaitu yang ini. Subjek wa dono kata benda desu ka? Contoh kalimatnya adalah saudara Asep orang yang mana? Subjeknya saudara Asep. Bahasa Jepannya Asep-san. Kata bendanya orang. Bahasa Jepannya hito. Coba masukkan ke rumus. Asep-san wa dono hito desu ka? Asep-san wa dono hito desu ka? Rumus yang kedua yaitu dono kata benda ga orang no desu ka? Contohnya adalah sepatu yang mana milik saudara Tanaka? Kata bendanya sepatu. Bahasa Jepannya kutsu. Orangnya saudara Tanaka. Bahasa Jepannya Tanaka-san. Coba masukkan ke rumus. Dono kutsu ga Tanaka-san no desu ka? Dono kutsu ga Tanaka-san no desu ka? Yang selanjutnya yaitu penggunaan dochira dan dochira no. Arti dari dochira dan dochira no sama saja dengan dore dan dono. Yang membedakan hanya jumlah pilihan bendanya saja. Dochira dan dochira no digunakan untuk menanyakan benda yang terdiri dari dua pilihan saja. Sedangkan dore dan dono untuk menanyakan benda yang lebih dari dua pilihan. Contohnya di sini ada dua buah buku.
Lalu kita ingin menanyakan buku yang mana milik saudara Asep. Maka kalimatnya seperti ini. Buku saudara Asep yang mana? Bahasa Jepangnya kayak gimana teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Asep-san no hon wa dochira desu ka? Asep-san no hon wa dochira desu ka? Contoh yang selanjutnya adalah, contohnya di sini ada 2 pasang sepatu. Lalu kita ingin menanyakan sepatu yang mana milik saudara Agus. Maka kalimatnya seperti ini. Sepatu yang mana milik saudara Agus? Bagaimana bahasa Jepangnya teman-teman? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dochira no kutsu ga Agus-san no desu ka? Dochira no kutsu ga Agus-san no desu ka? Jadi intinya untuk penggunaan dore dan dono dan dochira dan dochira no. Tidak usah bingung. Yang penting jika pilihan bendanya lebih dari 2, maka memakai dore dan dono. Tapi jika pilihan bendanya hanya ada 2 saja, maka memakai dochira dan dochira no. Nah, gimana teman-teman, gampang kan? Biar lebih paham, sensei mau kasih kuis. Silakan dikerjakan ya. Jawabannya akan dikasih tahu di video selanjutnya. Nah, teman-teman, materi bab 16 bagian 2 sampai sini ya. Jika teman-teman baru nonton video ini dan mau belajar bahasa Jepang dari nol, silakan cek video ini ya. Jika teman-teman mau belajar materi yang lainnya, bisa cek playlist channel ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jika berkenan, mari kita belajar bahasa Jepang bersama Ryu Sensei ya. Ja, kyou no benkyou wa koko made desu. Otsukaresama deshita. Kalau begitu, mata aimashou. Bye-bye.